Halo, selamat malam. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke apa yang dinamakan sebagai korek. Apa itu korek? Ya, korek singkatan dari Consolidated Report for Reporting Qualitative Research. Ya. Nah, korek ini penting ketika kita sudah melakukan suatu penelitian kualitatif, kemudian ingin membuat laporannya, atau bahkan mensubmitnya ke satu jurnal bereputasi. Semakin banyak jurnal bereputasi yang meminta Anda untuk melampirkan korek ini. Nah, korek ini yang akan saya sajikan adalah berbentuk checklist. Tapi maksudnya adalah Anda harus membuat uraian yang terperinci dulu sebelum mengisi checklist itu. Ya, jadi sekalipun yang saya sajikan adalah dalam bentuk checklist, tapi itu maksudnya Anda harus membuat dulu laporan korek itu yang sangat terperinci, dan kemudian nanti setelah selesai, kemudian baru dicek satu persatu dengan checklist tadi. Nah, apa gunanya? Ya, satu adalah untuk menjamin bahwa studi Anda itu terpercaya, bisa dipercaya, valid. Artinya, semakin terperinci Anda menggambarkan langkah-langkah penelitian Anda, mulai dari pemilihan penentuan topik atau pertanyaan penelitian, pada pemilihan sampel, pada pembuatan instrumen, pada proses wawancara atau penggalian data yang lain, pada proses analisis data. Kalau Anda lakukan itu, Anda catat secara terperinci, Anda laporkan secara terperinci, semakin studi Anda itu mempunyai kesahihan yang tinggi atau bisa dipercaya. Kedua adalah untuk menjamin transferability. Transferability artinya seberapa jauh studi Anda itu juga bisa diterapkan, atau seberapa jauh temuan yang Anda hasilkan itu bisa diuji dengan penelitian di tempat lain, dengan konteks yang lain, dengan konteks budaya yang lain, dengan responden yang lain. Semakin terperinci Anda menyajikan laporan itu di dalam korek, semakin peneliti yang lain bisa dengan mudah meniru atau mengulangi komponen-komponen yang sudah Anda lakukan. Dan disitulah letak transferability-nya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita saksikan paparan saya. Ya, baik saudara-saudara, inilah topik kita kali ini, yaitu korek. Korek singkatan dari Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research. Jadi ini semacam checklist untuk memeriksa apakah laporan penelitian kualitatif kita sudah dilengkapi dengan uraian yang sangat terperinci tentang beberapa komponen penting. Komponen penting itu nanti akan saya bahas satu persatu, tapi yang jelas ini sangat penting untuk dilampirkan di sebuah laporan penelitian kualitatif atau exploratory. Nah, menurut kabar, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi sudah banyak yang meminta lampiran ini. Jadi kalau Anda sedang menulis laporan penelitian kualitatif, maka perlu untuk mempertimbangkan dengan serius untuk melampirkan ini. Ya, nah, kenapa ini dianggap perlu? Karena laporan hasil penelitian kualitatif atau eksploratory itu harus dibuat seterperinci mungkin sehingga dia menjamin validitasnya, menjamin keterpercayaannya. Semakin terperinci laporan itu, semakin orang percaya bahwa laporan itu memang valid, memang sahih, memang terpercaya. Ya. Yang kedua adalah menjamin transferability. Apa itu transferability? Itu adalah sejauh mana hasilnya bisa berlaku di tempat atau di konteks yang lain. Jadi misalnya Anda sudah melakukan satu penelitian kualitatif, kemudian diterbitkan di jurnal, ada orang lain dari luar negeri yang mungkin membaca dan dia ingin melakukan hal yang sama di konteksnya. Nah,
eh, kalau laporan Anda itu Anda lengkapi dengan korek ini, maka semakin mudah buat si peneliti lain itu untuk melakukan hal yang sama, sepersis mungkin, sehingga dinamakan transferability. Ya, transferability itu nanti akan mampu menjelaskan apakah temuan itu juga berlaku di tempat yang lain dengan komponen dan aspek-aspek penelitian yang dibuat semirip mungkin. Kalaupun nanti ada bedanya, nah itu nanti bisa menjelaskan hasil yang berbeda. Ya, seperti itu. Itulah gunanya. Ya. Kemudian, nah saya sekarang akan masuk pada materinya, yaitu seperti ini. Ya, jadi ini adalah daftar korek. Sekali lagi korek singkatan dari Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah personal characteristics-nya. Karakteristik personal dari interviewernya, ya. Eh, Siapa yang melakukan interview atau penggalian data, eh, gelarnya apa, ya, pekerjaannya apa, perempuan atau pria, apakah sudah berpengalaman atau sudah pernah menjalani training dalam penggalian data atau belum, ya. Nah, kemudian yang penting yang seperti ini, relationship with the participants. Jadi penelitian ini atau penelitian kualitatif dalam korek ini memperhitungkan juga hubungan antara si penggali data atau si peneliti dengan respondensnya, ya, sampai ke sana, ya. Jadi di sini ditanyakan bagaimanakah hubungan antara peneliti dengan respondensnya dibentuk sebelum studi. Jadi apakah peneliti itu sudah dekat, sudah kenal dengan respondensnya, atau dia belum kenal sama sekali. Kenalnya ya hanya pada saat menggali data itu. Kemudian pergi lagi. Ya, jadi seperti orang asing yang tanya-tanya kemudian pergi lagi. Ya. Kemudian nomor 7 adalah seberapa seberapa jauh si partisipan atau respondensnya tahu tentang peneliti itu. Kalau peneliti itu gurunya sendiri, ya kan bisa kita perkirakan ya jawaban seorang murid terhadap seorang peneliti yang ternyata gurunya sendiri, ya mungkin si murid cenderung akan mengatakan yang baik-baik saja karena tahu kalau itu gurunya. Ya, jadi di sini penting. Kemudian juga ciri dari si peneliti, apakah dia punya bias tertentu, punya asumsi tertentu, dan segala hal yang mungkin mempengaruhi penafsirannya. Ya kita bayangkan kalau seorang pejabat kampus ditugasi untuk menggali pendapat mahasiswa tentang salah satu kebijakan kampus. Ya, dia pasti cenderung menggali data yang uh, sesuai dengan kebijakan kampus. Ya, dia tidak ingin ada mahasiswa yang kemudian ternyata menentang. Ya, jadi dia secara tanpa sadar dia akan mengarahkan pertanyaannya supaya jawaban yang diterimanya adalah jawaban yang mendukung kebijakan kampus secara tanpa sadar. Ya, jadi ini juga berpengaruh. Ya. Yang kedua adalah tentang desain penelitian. Kita harus menjelaskan apakah teori dasar yang melatar belakangi atau menjadi dasar dari penelitian itu. Apakah grounded theory atau discourse analysis atau etnografi atau fenomenologi atau analisis isi. Ya. Sampling, bagaimana para responden dipilih. Apakah purposive dengan kriteria tertentu, convenience artinya sak ketemu nih kalau orang Jawa bilang, ya artinya siapapun yang ada di situ ya siapapun yang dilihat ya itu yang dijadikan responden. Jadi tidak sistematis sama sekali memang. Ya, convenience, consecutive atau snowball. Snowball artinya setelah ketemu beberapa responden kemudian ditanya apakah Anda kenal uh, teman lain atau rekan lain yang bisa saya gali datanya. Kemudian dari informasi itu kita menggali data dari kenalannya, dari temannya atau dari keluarganya dan seterusnya seperti itu sehingga dinamakan snowball, ya.
Kemudian method of approach, bagaimana para responden itu didekati. Apakah secara tatap muka, face to face, atau melalui telepon, atau melalui Google Forms misalnya, kalau zaman sekarang, melalui email, ya. Sangat berbeda penggalian data yang dilakukan secara tatap muka dengan hanya angket. Angket 20 item selesai langsung dikumpulkan. Ya, jawabannya akan sangat berbeda dengan kalau si peneliti datang sendiri, kemudian berbincang-bincang secara tatap muka. Nah, itu informasinya bisa lebih dalam daripada sekedar angket. Bahkan bisa berbeda sama sekali daripada angket yang tadi, yang cuma sekilas tadi. Ya, jadi hati-hati di sini. Ya. Ukuran sampel, berapa banyak responden yang Anda teliti. Bahkan juga harus melaporkan berapa orang yang menolak untuk diwawancara atau digali datanya. Atau berapa orang yang kemudian menghilang begitu saja. Ya. Kemudian setting. Setting artinya di mana data itu dikumpulkan, apakah di rumah atau di mall misalnya, orang lagi sibuk berbelanja, kemudian Anda datangi, Anda tanyai, atau di tempat kerja, nah itu juga menentukan. Ya. Presence of non-participants, apakah ada orang lain yang hadir di samping responden. Misalnya orang tuanya, Anda sedang mewawancarai murid-murid, setiap murid didampingi oleh orang tuanya. Itu akan berbeda dengan kalau si murid itu datang sendirian dan ngomong lebih bebas daripada kalau dia diawasi atau ada kehadiran orang tuanya di sebelahnya. Ya, jadi ini juga penting untuk diperhatikan dan dilaporkan. Ya. Kemudian data collection, penggalian datanya, apakah ada yang namanya panduan wawancara. Nah, apakah panduan wawancara itu di pilot tested, diuji coba dulu, atau dibuat kemarin malam, pagi ini langsung diujikan. Ya. Repeat interviews, apakah ada repeat interviews, apakah percakapan itu direkam secara audio atau secara video. Ya, kemudian apakah ada field notes, catatan lapangan yang dihasilkan, berapa lama waktunya, duration, data saturation, nah ini penting. Apakah ada saat di mana data tidak lagi Anda gali karena sudah saturated. Apa artinya saturated? Saturated artinya sudah tidak lagi menghasilkan kategori yang baru. Kalau data itu Anda analisis, tema-tema atau topik yang muncul dari data itu akan sama dengan yang sebelumnya. Sehingga tidak lagi menghasilkan kategori atau tema yang baru. Nah, itu dinamakan saturated. Sudah jenuh, ya, sudah jenuh, sudah pol kalau orang Jawa bilang sudah apa namanya? Sudah sampai pada batasnya, tidak lagi melahirkan konsep atau kategori yang baru. Itu namanya datanya sudah saturated. Ya. Kemudian apakah ada transkripnya? Transkripnya dikembalikan atau tidak? Ya. Nah, domain ketiga adalah tentang analisis data. Berapa banyak orang yang terlibat dalam mengcoding datanya, dalam analisis datanya. Apakah cuma satu? Ataukah memang ada beberapa orang yang rapat dulu, berlatih dulu, kemudian sama-sama mengcoding. Tentunya yang kedua tadi lebih bagus ya. Kemudian apakah ada coding tree, derivation of themes, apakah tema-temanya ditentukan dahulu sebelum analisis atau muncul dari analisis data itu. Ya. Apakah ada software misalnya NVivo atau SPSS yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, apakah ada participant checking? Setelah menganalisis data, apakah Anda kembali ke responden dan mengkonfirmasikan hasil analisis itu, ataukah ya responden setelah mereka memberikan datanya kemudian ya sudah ditinggal gitu aja. Ya. Kemudian dalam hal reporting, apakah ada
kutipan-kutipan yang diambil dari pendapat responden. Apakah pendapat responden itu dikutip dalam penelitian itu? Ya. Kemudian apakah ada konsistensi antara data yang disajikan dengan temuannya? Apakah ada tema-tema utama, tema-tema besar yang disajikan di dalam temuan? Ya. Kemudian yang terakhir, is there a description of diverse cases or discussion of minor themes? Apakah ada pembahasan juga untuk tema-tema yang kurang major, kurang utama? Ya. Nah, ini adalah dari sumbernya. Orang ini, dia menerbitkannya sudah lama sekali ya, tahun 2007. Ya. Tapi sekali lagi itu berarti menggarisbawahi bahwa korek ini memang penting ketika kita melaporkan data penelitian kualitatif atau exploratory. Ya. Nah, di sini ada catatan, once you have completed this checklist, begitu Anda selesai mengecek ini, mengisikan checklist ini, simpanlah, save a copy, dan diupload sebagai bagian dari penyerahan artikel Anda ke redaksi. Jangan menjadikan checklist ini sebagai bagian dari naskah Anda. Ya. Harus di-upload sebagai file yang terpisah. Oke, jadi seperti itulah cara kita menyempurnakan laporan penelitian kita dengan menggunakan korek. Stay safe, stay healthy. Goodbye for now.